Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. B.J. Habibie dengan nama lengkap Baharudin Yusuf Habibie merupakan presiden ketiga Indonesia pasca mundurnya Soeharto pada tahun 1998. B.J. Habibie menjabat sebagai Presiden Indonesia selama 21 Mei 1998 hingga Oktober 1999. Walaupun masa jabatan B.J. Habibie terbilang singkat, yaitu 1 tahun 5 bulan, namun ia mampu membuat reformasi besar-besaran di Indonesia. Pada tahun 1945, ia melanjutkan studi ke Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung, yang sekarang disebut dengan ITB. Habibie memiliki julukan sebagai Mr. Crack karena kontribusi besarnya bagi teknologi pesawat terbang global. Namanya pun melekat menjadi nama teorema di bidang termodinamika, yaitu Teorema Habibie. Selanjutnya kebijakan di bidang ekonomi. 1. Kerjasama dengan IMF. IMF International Monetary Fund adalah lembaga dari PBB yang bertanggung jawab untuk membuat dan menjaga sistem moneter internasional. Presiden B.J. Habibie menjalin kerjasama antara pemerintahan Indonesia dengan IMF untuk membantu proses pemulihan negara. Kedua, independensi Bank Indonesia. Independensi Bank Indonesia berarti Bank Indonesia bebas dan campur tangan pemerintahan atau pihak tertentu dalam mengatasi krisis. Presiden B.J. Habibie menerapkan independensi Bank Indonesia agar hanya memfokuskan tugasnya untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Yang ketiga yaitu melikuidasi beberapa bank. Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 4, melikuidasi bank adalah tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Presiden B.J. Habibie melikuidasi beberapa bank yang bermasalah pada saat krisis agar nilai rupiah dapat stabil kembali. Keempat, meningkatkan nilai tukar rupiah. Presiden B.J. Habibie menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika hingga di bawah 10 juta. Sayangnya, pada akhir masa kepemimpinan Habibie, nilai rupiah kembali hingga mencapai 8.000 per dolar Amerika. Yang terakhir, membentuk lembaga ekonomi. Presiden B.J. Habibie akhirnya mengeluarkan Undang-Undang Anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kebijakan di bidang politik. 1. Kebebasan pers. Pada masa pemerintahan sebelumnya, pers dibungkam dan dipaksa mengikuti opini dari pemerintahan sehingga apabila ada pers yang menentang kebijakan pemerintah, maka akan mendapat hukuman. Selanjutnya, pemilu bebas dan demokratis. Habibie membentuk undang-undang yang mengatur kebebasan masyarakat dalam melaksanakan pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 Tahun Pemilu. Yang ketiga, berakhirnya diskriminasi terhadap etnis Tionghoa. Dalam Impres menghapuskan larangan untuk berbicara dan mengajar bahasa Mandarin. Diskriminasi terhadap etnis Tionghoa ini diwariskan dari masa pemerintah Soeharto yang sebelumnya memperlakukan program anti-komunis yang berimbas pada diskriminasi terhadap etnis tertentu. 4. Otonomi daerah. Wilayah Indonesia yang sangat luas dan memiliki karakteristik dan budaya yang beragam menjadi otonomi daerah merupakan hal yang diperlukan untuk diterapkan di Indonesia sehingga pada masa pemerintahan Habibie dibentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. 5. Lahirnya Komnas Perempuan. Pada peristiwa Mei 1998, banyak kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan, terutama dari etnis Tionghoa. Hal ini memicu lahirnya tuntunan dari masyarakat agar masalah ini tidak terulang kembali. Untuk memenuhi tuntunan ini, Habibie mengeluarkan keputusan Presiden nomor 181 tahun 1998 yang akhirnya melahirkan Komisi Nasional Perempuan di Indonesia. 6. Kemerdekaan Timor Leste. Referendum atau pemisahan di Timor Leste dari NKRI terlaksana pada masa pemerintahan Habibie.
7. Wewenang Bank Indonesia. Pada tahun 1998, Habibie melaksanakan restrukturasi perbankan di Indonesia dan memutuskan bahwa Bank Indonesia harus terpisah dari pemerintah agar tetap bersifat objektif dan tidak terpengaruh oleh politik.